Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semuanya, di video kali ini kami ingin memberitahukan yaitu tentang pembuatan bedengan untuk tanaman kangkung ya. Jadi untuk saudara yang pemula, untuk khususnya petani pemula, jadi tidak usah pusing-pusing, tidak usah ini itu ya saudaraku semuanya. Jadi pertama-tama kita siapkan lahan seperti ini ya teman-teman ya. Kita gemburkan tanah terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman ya, yang kunci pertama untuk pemula yang belum tahu ya, khususnya ya teman-teman, kalau mau bercocok tanam apalagi untuk menanam sayuran yaitu jenis kangkung ya, kita ratakan tanah seperti ini ya setelah dibikin bedengan ya teman-teman ya. Jadi setelah ini teman-teman baru kita ratakan ya teman-teman. Setelah bedengan jadi ya, terserah kalau masalah ukuran untuk sahabatku semuanya, untuk saudaraku semuanya, terserah masing-masing ya. Kalau saya sekitar 2 meter mungkin ya teman-teman ya, karena nanti perawatannya bisa dari kanan dan juga dari kiri. Untuk penyiraman dan juga untuk penanaman perawatan kita ambil jangkauannya biar tidak susah ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, setelah kita buat bedengan kemudian kita ratakan, ini tanahnya sudah gembur ya teman-teman, sudah kita cangkul semuanya. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya ikutin terus ya teman-teman, seperti apa cara kami budidaya kangkung ya. Jadi banyak ini, kita mau menanam kangkungnya banyak ya teman-teman. Lalu kemudian kita taburkan dolomit untuk pembenahan tanah ya. Kalau kita menggunakan dolomit ini untuk pupuk dasaran jenis dolomit ya teman-teman. Jadi seperti ini fungsinya dolomit ini, kalau menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya pribadi, itu pembenah tanah ya teman-teman. Apabila tanah kita ini sedang mengalami drop, jadi kita standarkan ya, kita standarkan pH itu dengan menggunakan pupuk berupa dolomit. Jadi pertama kali tadi sudah saya sampaikan, siapkan bedengan, kemudian diratakan, gemburkan tanah ya teman-teman, kemudian langsung ditaburkan pupuk dasaran. Dan kemudian untuk selanjutnya kita ratakan kembali ya teman-teman ya, karena dolomit ini harus, yang di atasnya itu harus bercampur dengan tanah ya teman-teman. Jadi kita ratakan tipis-tipis seperti ini ya teman-teman ya. Kita ratakan tipis-tipis, bisa menggunakan garuan dan juga bisa juga menggunakan cangkul seperti saya ini ya teman-teman. Jadi habis ini ya teman-teman, kemudian kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman ya. Pokoknya ini diaduk-aduk tipis saja dengan rata seperti ini. Ini khusus untuk yang belum tahu ya saudaraku semuanya ya. Kalau yang sudah tahu ya mungkin ilmu kita sama, tujuannya sama, tapi tidak jauh beda lah, cuma beda-beda tipis ya saudaraku semuanya ya. Jadi ini real saya membuat bedengan untuk menanam kangkung. Ini real saya lakukan di lapangan ya teman-teman ya. Pokoknya kita aduk-aduk sampai rata intinya ya teman-teman. Dan ini di perkebunan ketahanan pangan Sungai Bahar ya teman-teman ya, di Jambi. Nah, kemudian kita tambahkan dolomit lagi, kita taburkan tipis saja ya teman-teman, karena tadi yang pertama itu sudah bercampur dengan tanah. Dan kemudian setelah kita ratakan dengan cangkul, kita taburkan dolomit kembali seperti ini ya teman-teman ya. Prosesnya sangat gampang sekali ya teman-teman. Yang penting kuntinya kita itu tidak males ya, kita tetap semangat dan terus berjuang. Jadi mudah-mudahan nanti bagus tanaman kita ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan tunjukkan, ada yang sudah umur 8 hari juga sudah ya, 1 minggu ya teman-teman, dan juga ada yang berumur 4 hari. Dan ini yang baru kita tanam. Jadi setelah tumbuh, yang satunya tumbuh, kita menyiapkan lahan lagi, kita nanam lagi. Nanti setelah ini tumbuh kita langsung nanam lagi. Jadi kita bertahap ya saudaraku semuanya. Kemudian kita siapkan bambu atau kayu seperti ini ya teman-teman, untuk membuat lubang. Untuk membuat lubang di bedengan ini dengan cara
menggunakan bambu atau kayu bulat seperti ini kalau menurut saya sendiri ya teman-teman ya. Ini rel di lapangan, dan juga bisa saudaraku semuanya juga menggunakan garisan ya teman-teman ya. Kemudian kita tanamkan bibit kangkung yang sudah kita siapkan seperti ini teman-teman. Nah, kita taburkan di setiap lubang yang sudah kita persiapkan ya teman-teman ya. Dengan berhati-hati, kita harus tipis-tipis kita sesuaikan ya teman-teman ya, agar agak jarang dan juga jangan terlalu rapat ya teman-teman ya. Kita kira-kira seperti ini caranya teman-teman. Dan ingat ya teman-teman semuanya, saya menggunakan bibit ini ya, bibit kangkung bika ini, dan ini sudah terbukti kita sudah sering menanam seperti ini nih ya teman-teman ya. Jadi ikutin terus ya teman-teman, dengan bibit yang seperti ini insya Allah kita akan berhasil. Dan seperti yang saya bicarakan sebelumnya, ini bibit seperti ini sudah sering saya lakukan dan sangat terbukti ya teman-teman. Jadi nanti kita selesaikan sampai ke sana-sana. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita akan mengajak saudaraku semuanya untuk melihat yang sudah berusia 8 hari ya saudaraku, 1 minggu ya, seperti ini hasilnya nanti. Dan kami menggunakan bibitnya yang sudah saya tunjukkan tadi ya, jenis bika. Jadi kita lakukan penanaman setelah 1 minggu, kita sudah menyusul yang lain ya, di bedengan yang lain ya teman-teman. Nanti di sebelah kanan saya ini juga akan saya tunjukkan nanti ya teman-teman ya. Ada yang sudah berumur 4 hari ya di sebelah kanan saya ini nanti. Kalau yang ini umurnya baru 1 minggu ya teman-teman ya. 1 minggu dari mulai nanam sampai sekarang ini. Dan ini pun agak kejarangan ya mungkin teman-teman, makanya kita perhatikan setelah tumbuh seperti ini baru nampak. Dan ini kita cek yang baru umur 4 hari ya, baru tumbuh ya saudaraku semuanya, belum nampak daunnya, mohon maaf ya. Nah, seperti ini nih yang umur 4 hari ya teman-teman. Jadi kita bertahap ya teman-teman. Nah setelah yang 4 hari ini baru kita yang sudah saya tunjukkan tadi teman-teman ya. Di saat kami menanam tadi sudah saya beritahukan kepada saudaraku semuanya yang baru menanam ya teman-teman. Jadi ini yang 8 hari atau 1 minggu, dan yang sebelah kanan ini adalah umurnya baru 4 hari ya saudaraku ya. Nah ini yang seperti ini baru 4 hari, ini belum nampak sih ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara kami budidaya kangkung dan juga semua sayur-sayuran komplit ya saudaraku semuanya. Karena kemarin itu baru kami dikasih tahu bahwa di ketahanan pangan ini bebas untuk melakukan atau menanam segala jenis sayur-sayuran ya saudaraku semuanya ya. Dan terima kasih untuk saudaraku yang sudah melihat video saya ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa bantu saya dengan cara like, subscribe, komen. Dan mohon maaf apabila banyak salah di perkataan kami atau perlakuan kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.